Selamat pagi, saya ucapkan kepada perwakilan negara-negara yang sudah hadir dalam sidang terbatas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan membahas agenda tentang penyelesaian beberapa isu-isu aktual terkini di dunia. Saya sebagai perwakilan dari negara Amerika Serikat akan menjadi pemandu jalannya sidang ini. Langsung saja kita masuk kepada jalannya sidang. Terima kasih. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB adalah suatu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berdaulat di dunia yang bertujuan untuk menghindari perang dunia dan malapetaka internasional yang diakibatkan dari perang tersebut. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada tanggal 26 Juni 1945 dan piagam itu mulai berfungsi pada 24 Oktober tahun 1945. Sama seperti Liga Bangsa-Bangsa, tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan kolektif, mencegah ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial ekonomi internasional, dan juga hak asasi manusia. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi negara-negara yang cinta damai dan ingin menjaga perdamaian dunia. Untuk lebih jelasnya mengetahui bagaimana sejarah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dijelaskan oleh Bapak Lalu Bintang Mahendra sebagai perwakilan dari negara Jerman. Kepada Bapak Lalu Bintang Mahendra dipersilahkan. Baik, kita beralih ke sejarah PBB. Berdirinya PBB, Liga Bangsa-Bangsa, dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia. Pada tahun 1945, PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Pada tanggal 25 April 1945, konferensi PBB tentang organisasi internasional dimulai di San Francisco. Dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat, dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang umum pertama dengan 51 wakil negara dan Dewan Keamanan diadakan di Courthouse, London pada 10 Januari 1946. Terima kasih kepada Bapak Lalu Bintang Mahendra yang telah menjelaskan kepada kita secara singkat bahwa berdirinya PBB ini adalah sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa yang telah gagal untuk menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, kita beralih ke fungsi dan tujuan dari terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan dijelaskan oleh wakil dari negara Rusia kepada Ibu Kanza Ainaya. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari negara Rusia. Sebelumnya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi dan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki fungsi yang cukup penting dalam mencapai tujuannya. Adapun fungsi-fungsi PBB, yaitu yang pertama ada fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya. Kedua, sebagai fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa. Yang ketiga ada fungsi sosialisasi. Di sini PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma kepada anggotanya. Kemudian ada fungsi
pengendali konflik, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik-konflik yang muncul dari sesama anggota, sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan yang ada atau peperangan sesama anggota PBB lainnya. Kemudian ada fungsi kooperatif, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat membina atau mendorong kerjasama di segala bidang antar bangsa di dunia. Kemudian ada fungsi negosiasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan antar negara untuk membentuk hukum baik yang bersifat umum maupun khusus. Kemudian ada fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah-masalah secara hukum yang timbul sesama anggota, sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang nantinya dapat mengganggu perdamaian dunia itu sendiri. Baik, selanjutnya masuk mengenai tujuan dari PBB itu sendiri. Di sini tujuan dari PBB itu memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian. Kemudian tujuannya adalah mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal. Kemudian tujuannya mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan internasional, dan dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian tujuan lainnya menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Terima kasih kepada Ibu Kanza Ainaya yang telah menjelaskan kepada kita bahwa PBB sebagai organisasi internasional memiliki banyak sekali fungsi seperti proteksi, integrasi, dan lain-lain. Sedangkan tujuannya yaitu yang paling utama adalah menjaga perdamaian dunia internasional. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan dijelaskan oleh Ibu Lale Audina Haliza Rahman, perwakilan dari negara Inggris. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ketua Pimpinan Sidang yang telah memberikan saya waktu. Saya perwakilan dari negara Inggris akan memaparkan tentang struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan organ-organ PBB sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ada Majelis Umum, kemudian yang kedua itu ada Dewan Keamanan, dan yang ketiga ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Kemudian yang keempat ada Dewan Perwakilan, yang kelima ada Mahkamah Internasional, dan yang keenam ada Sekretariat. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu Majelis Umum. Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian majelis ini bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode 2 minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Kemudian biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan Dewan. Dan sidang pertama biasanya diadakan pada tanggal 10 Januari tahun 1946 di Westminster Central Hall di London, dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara. Kemudian di sini adapun tugas dan kekuasaan Majelis Umum dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama itu ada pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian yang kedua itu ada kerjasama di lapangan perekonomian dan masyarakat internasional. Yang ketiga ada sistem perwakilan internasional. Dan yang keempat ada keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri.
Yang kelima ada urusan keuangan. Yang keenam ada penerapan anggota dan penerimaan anggota. Yang ketujuh ada perubahan piagam. Yang kedelapan ada hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain. Oke, kita langsung ke poin yang kedua, yaitu Dewan Keamanan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah badan terkuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara, sedangkan badan PBB lainnya bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada para anggota. Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilakukan para anggota di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada tanggal 17 Januari tahun 1946 di Crouch House, London, dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun tugas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada Dewan Keamanan dengan syarat semua tindakan Dewan harus selaras dengan tujuan dan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugas dan kewajiban Dewan Keamanan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu yang pertama ada menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Yang dimaksud di sini yaitu dengan cara didasarkan atas persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan. Kemudian yang kedua ada mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan. Nah, di sini juga ada fungsi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fungsi yang pertama adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian fungsi yang kedua ada menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional. Dan yang ketiga ada mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa yang sedemikian rupa atau persyaratan penyelesaian. Yang keempat ada merumuskan rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan. Yang kelima ada menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil. Yang keenam ada menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor. Yang ketujuh ada mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor. Dan yang kedelapan ada mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam status mahkamah internasional. Dan yang kesembilan ada melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di daerah yang strategis. Kemudian yang ke-10 ada mengusulkan kepada Majelis Umum pengangkatan seorang sekretaris jenderal dan bersama-sama dengan Majelis Umum mengangkat para hakim dari Mahkamah Internasional. Dan yang terakhir ada menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya. Saya perwakilan negara Perancis akan menjelaskan tentang Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki 54 anggota yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu 1 tahun dan dipilih di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi 4 minggu. Sejak tahun 1998 telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan Menteri Keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Adapun tugas dari Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. Yang kedua, mengembangkan sosial, ekonomi, dan politik.
Yang ketiga, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikan pada sidang umum kepada mereka dan anggota PBB. Penjelasan berikutnya adalah Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan PBB adalah suatu sistem perwalian internasional yang telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwakilan individual. Adapun tujuan Dewan Perwakilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwakilan agar mereka mencapai pemerintah sendiri atau kemerdekaan. Yang ketiga, memberi dorongan agar mengakui dan menghormati hak-hak manusia dari rakyat-rakyat di dunia. Yang keempat, memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota PBB dan kebangsaan, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan di daerah-daerah yang diambil dari negara-negara musuh akibat Perang Dunia Kedua dan lain-lain yang secara sukarela ditempatkan di bawah sistem perwalian. Tidak satupun negara yang menjadi anggota PBB dapat diatur pemerintahannya di bawah sistem perwalian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional atau dalam bahasa Inggris disebut dengan International Court of Justice, berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan Keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada Mahkamah. Majelis Umum dan Dewan Keamanan dapat memohon kepada Mahkamah nasihat atau persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB, serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari Majelis Umum dapat meminta nasihat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis Umum telah memberikan wewenang ini kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Panitia Interim, dan Majelis Umum dan beberapa badan-badan antar pemerintah. Selanjutnya saya jelaskan tentang sekretariat. Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal PBB, dibantu oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia. Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Tugas Sekretariat Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konferensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai badan inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk kantor koordinator urusan kemanusiaan dan departemen operasi penjaga perdamaian. Sekretaris Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang menurutnya bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Adapun fungsi-fungsi Sekretaris Jenderal: 1. Sebagai kepala administratif dari PBB. 2. Membawa di hadapan perhatian Dewan Keamanan setiap persoalan yang menurut pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang terakhir, membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada Majelis Umum mengenai pekerjaan PBB. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Lale Audina Haliza Rahman dan Ibu Masturoh yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana struktur umum PBB yang terdiri dari badan-badan seperti Badan Umum PBB, Majelis Umum PBB, dan Dewan Keamanan PBB. Selain itu, dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada badan-badan otonom yang juga memiliki tugas yang tidak kalah penting dari badan-badan utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu kami minta kesediaan dari Bapak Haikal Ardiansyah untuk menjelaskan kepada kita beberapa contoh badan-badan otonom dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepada beliau dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya dari perwakilan negara China akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga khusus yang ada di PBB. Jadi yang pertama ada ILO atau International Labour Organization yang bermarkas di Genoa, Swiss. Yang dimana ILO ini bertugas untuk merumuskan standar internasional dalam perburuhan yang membantu para buruh di seluruh dunia untuk berserikat dan bernegosiasi.
ILO juga mendukung penghapusan buruh paksa serta mengupayakan kesetaraan hak dan kesempatan bagi para buruh di dunia. Lalu yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. IMF ini membantu negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan. Dan juga IMF meminjamkan 28 juta dolar Amerika Serikat ke 74 negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Lalu kemudian ada FAO atau Food and Agriculture Organization yang bermarkas di Roma, Italia. Yang dimana FAO ini bertugas untuk memerangi kelaparan. FAO juga menghubungkan negara maju dengan negara berkembang dalam hal penyediaan pangan serta teknologi pertanian. Lalu ada UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization yang bermarkas di Paris, Prancis. Jadi UNESCO ini lebih fokus pada pendidikan dan situs-situs kebudayaan. UNESCO juga punya daftar situs warisan dunia yang kini ada tambahan 28 situs. Lalu kemudian ada WHO atau World Health Organization yang bermarkas di Genoa, Swiss, seperti ILO. WHO ini adalah badan koordinasi internasional yang mengurusi isu kesehatan, yang dimana tujuan dari WHO ini mewujudkan standar kesehatan yang tertinggi bagi semua manusia yang di dunia. Baiklah, mengenai pandemi COVID-19 atau virus corona ini, membayangi semua proses dan disebutkan oleh setiap pembicara dalam sidang umum. Jadi pandemi ini tuh sudah menghapus kemajuan 1 dekade dalam negara-negara berkembang dan menjadikan negara-negara miskin membutuhkan lebih banyak bantuan untuk berjuang melawan wabah tersebut. Kami menghadapi krisis kesehatan yang sangat penting secara bersamaan, seperti bencana ekonomi dan kehilangan pekerjaan. Jadi krisis ini merupakan krisis terbesar sejak depresi hebat dan ancaman baru yang berbahaya terhadap hak asasi manusia. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haikal Ardiansyah, perwakilan dari negara Cina yang telah menjelaskan kepada kita beberapa badan otonom dalam PBB seperti ILO atau International Labour Organization yang bermarkas di Jenewa, Swiss, yang bertugas untuk menangani masalah perburuhan. Dan contoh lain seperti WHO atau World Health Organization yang bermarkas juga di Jenewa, Swiss, sebagai badan internasional yang mengurusi masalah kesehatan. Dalam sidang ini juga, di topik terakhir kita akan membahas isu-isu aktual yang terjadi di dunia saat ini. Untuk itu, kami minta perwakilan semua negara untuk menyampaikan isu-isu yang dianggap penting dan ingin dicapai bersama. Kepada perwakilan setiap negara, kami persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih. Macron memperingatkan bahwa lembaga-lembaga internasional termasuk PBB semakin berada pada titik puncak dan tertekan oleh meningkatnya polarisasi dan nasionalisasi di antara para anggotanya. Polarisasi ini membuat kemajuan dalam masalah-masalah utama, termasuk soal pandemi COVID-19 yang lebih sulit dicapai. Ia juga menyindir konflik Amerika Serikat dan China yang membuat PBB tidak bisa berbuat apa-apa. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak dapat maju mencari solusi atas pandemi karena Amerika Serikat dan China lebih suka menampilkan persaingan. Terima kasih kepada Ketua Pimpinan Sidang yang telah memberikan saya kesempatan untuk berargumentasi mengenai kurangnya pemimpin wanita. Setelah bertahun-tahun fokus pada keragaman gender, sejumlah pembicara pada hari pembukaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti betapa sedikitnya perempuan yang ikut serta atau yang menjadi kepala negara. Kemudian rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik
dapat dijelaskan ke dalam dua penjelasan. Yang pertama itu masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki ini cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk di bidang politik. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dan dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga dapat mengatur pemilu pada tahun 2009. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan yang positif jika perempuan dapat bergabung dan ikut serta dalam dunia politik untuk memajukan bangsa. Dan ini tuh pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat diikuti atau mengikuti setelah memenuhi persyaratan yang menyertakan sekurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon setidaknya ada 1 perempuan yang ikut serta. Ketentuan ini terdapat pada pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Kemudian di tingkat ASEAN bersumber dari Inter-Parliamentary Union dalam kategori majelis rendah, Indonesia menempati peringkat ke-6 terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di bawah 30%, di bawah 20%, tepatnya di 19,8%. Itulah mengapa perempuan sangat dibutuhkan dalam dunia politik. Itulah mengapa perempuan harus berani dan menjunjung tinggi hak yang harus mereka dapatkan. Sekian argumen yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Ya baiklah, terima kasih kepada pimpinan sidang telah memberikan saya waktu dan kesempatan ini untuk menyalurkan bagaimana opini saya gitu tentang ikrar iklim Cina. Beberapa menit setelah Trump mengkritik catatan lingkungan Cina, Xi menyatakan komitmen negaranya menjadi negara bebas emisi karbon pada tahun 2060. Target ini lebih cepat daripada yang sebelumnya ingin ditetapkan Beijing. Xi juga menegaskan kembali tujuannya agar emisi karbon mencapai puncaknya sebelum tahun 2030. Umat manusia tidak lagi mampu untuk mengabaikan peringatan berulang tentang alam karena kita mengambil sumber daya tanpa berinvestasi dan konservasi. Mengejar pembangunan dengan mengorbankan perlindungan dan mengeksploitasi sumber daya dan restorasi. Sekian dan terima kasih. Kesepakatan nuklir Iran. Trump secara mengejutkan melunak dalam komentarnya tentang Iran. Ia hanya mengatakan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang terkemuka dunia tersebut. Tetapi
Desakan Amerika Serikat bahwa sanksi internasional terhadap Teheran mengemukan kembali di tengah klaim Amerika Serikat bahwa kesepakatan nuklir Iran 2015 pada dasarnya sudah mati. Kesimpulan tersebut sebelumnya ditolak oleh 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan dan dikritik oleh para pemimpin lainnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa mengikuti kepemimpinan Amerika Serikat sekarang akan merusak persatuan dan integritas Dewan Keamanan serta menanggung resiko semakin buruknya ketegangan di kawasan. Presiden Iran Hassan Rouhani bersumpah bahwa Iran tidak akan tunduk terhadap tuntutan pada apapun dari Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa ini adalah waktunya untuk mengatakan tidak pada era penindasan dan kesombongan. Terima kasih sebelumnya kepada pimpinan sidang terhormat. Saya akan menyampaikan tentang penawaran vaksin dari Putin. Pemimpin Rusia Vladimir Putin biasanya melewatkan majelis umum, tetapi tahun ini dia mengajukan tawaran kepada staf PBB yang berjuang untuk mengelola krisis terkait COVID-19. Ia menawarkan vaksin Sputnik 5 yang dikemukakan negaranya secara cuma-cuma. Kami menawarkan vaksin kami secara gratis untuk dicoba secara sukarela bagi staf PBB, kata Putin. Namun perkembangan vaksin Rusia yang cepat dan karena pengujiannya yang ketat dan tidak lama membatasi daya tarik dari vaksin itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada perwakilan semua negara yang telah berpartisipasi dalam sidang terbatas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semoga dengan sidang ini dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia saat ini. Dan semoga tujuan dan apa yang kita harapkan dapat tercapai. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.